Halo semuanya, jadi di sini saya Akbar Betari Imani akan melakukan video wawancara tentang eh, teknologi Internet of Things ya. Tapi di sini saya tidak melakukannya secara sendiri. Saya bersama teman-teman saya. Sini kami dari kelompok Pemuda Panas Bengkok. Oke. Siapa? Dari Saya sebagai Haya Faza. Oke, saya Haikal Anapea. Saya Rizky Kurniawan Yahya. Saya M Kurnia Akbar. Oke, di sini kami akan melakukan video wawancara terkait teknologi Internet of Things deh. Tentang apa? Prototype. Ya, itu Jadi di prototype. sini kita akan menanyakan permasalahan-permasalahan yang ada di tempat tersebut. Nah, kita memilih 3 tempat. Tempat pertama ada bengkel, Ya. bengkel mobil. Yang kedua ada perpustakaan. Yang ketiga ada di pantai. Ya. Nah, mungkin silakan tonton video wawancara kita. Yuk, langsung saja subscribe guys. Oke. Oke. Oke, thank you. Thank you, dadah. Ya. Let's go. Oke, kami di sini tidak bisa mewawancarai di bengkel dikarenakan situasi bengkel yang tidak memadai. Jadi kami di sini memutuskan untuk melakukan wawancara di rumah Mas Angga, yaitu sang mekanik bengkelnya. Oke. Ya. Selamat malam Mas, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa program studi teknologi berbasis internet ingin mewawancari Masnya terkait operasional dan permasalahannya yang biasanya terjadi itu di bengkel. Nah, sebelumnya boleh kami tahu nama Masnya siapa dan posisi atau perannya apa? Nama saya Angga Kurnia, peran saya di bengkel itu sebagai mekanik. Oke, jika setelah perbaikan ternyata masih ditemukan masalah pada kendaraan, misalnya kayak selang AC yang bocor atau kerusakan lain yang belum terdeteksi sebelumnya, bagaimana prosedur yang dilakukan bengkel untuk menanganinya? Cara untuk menanganinya, jika setelah perbaikan masih ditemukan masalah, kendaraan akan diperiksa kembali untuk mengetahui penyebabnya. Misalnya ditemukan selang AC bocor yang sebelumnya tidak terdeteksi, kami akan menjelaskan kondisi tersebut kepada pelanggan. Dan kondisi tersebut memberikan solusi perbaikannya. Jika masalah tersebut disebabkan oleh kesalahan dalam proses pengerjaan, bengkel akan bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan yang berlaku agar pelanggan tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik. Oke, terima kasih atas banyak waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Ya. Maaf mengganggu sedikit waktunya ya, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Kami mahasiswa program studi teknologi rekayasa internet ingin mewawancarai Bapak terkait permasalahan yang biasanya ada di perpustakaan ini, Ya. Pak. Nah, sebelumnya atas nama Bapak dengan nama siapa dan Saya, sebagai apa di perpustakaan ini? saya Brahma, saya sebagai pustakawan pada pelayanan sirkulasi. Oh, dengan Bapak Prama ya, Pak ya. Ya. Nah, mahasiswa itu kan gini, Pak ya. Dapat diperbolehkan membaca buku Ya, di dalam perpustakaan. Nah, pastinya para mahasiswa juga butuh konsentrasi atau fokus agar nyaman saat membaca buku, Pak. Saat situasi perpustakaan sedang ramai ini, Pak ya. Dan terjadi kebisingan, apa tanggapan Bapak atau penanganan yang dilakukan para pustakawan saat menghadapi situasi tersebut, Pak? ya kalau kondisinya berisik karena mungkin pemustakanya, kami tegur. Kalau dia sudah tahap mengganggu kenyamanan yang lain, kami tegur untuk tidak melakukan aktivitas yang terlalu mengganggu user lain. Kalau misalnya udah diperingati tapi masih, Pak, apakah ada Ya, disuruh keluar dulu? ya kita tegur mungkin kan dengan sopan dulu, kemudian dengan nada yang mungkin lebih keras kalau tidak diindahkan gitu ya. Nah, sebenarnya berisik atau nggak berisik itu karena mahasiswanya sendiri atau usernya itu belum paham bahwa di perpustakaan itu merupakan tempat yang harus hening, tenang, dan nyaman dan tidak mengganggu aktivitas dari user lain. Nah, selain bisa membaca dalam perpustakaan, mahasiswa juga diperbolehkan untuk membawa pulang bukunya ya, Pak, dipinjamkan. Nah, biasanya permasalahan apa aja, Pak, yang terjadi di dalam peminjaman? Kalau dalam peminjaman buku itu kita lebih kendalanya kalau untuk peminjaman dan pengembalian, terkadang kendalanya itu adalah
pengembalian mahasiswa yang suka terlambat, atau kita kadang terkendala dalam masalah aplikasi Slims namanya yang kita pakai. Kadang itu untuk karena ini masih local host, tidak bisa diakses dari luar, jadi kita benar-benar hanya bisa melaksanakan pelayanan itu benar-benar di perpustakaan gitu. Jadi nggak bisa dilakukan di luar karena ini masih local host. Untuk OPEC-nya sendiri, akses dari mahasiswa juga itu local host, jadi memang harus diakses dari perpustakaan. Kendala lagi itu kadang kalau internetnya mati atau aplikasinya down, itu sering banget gitu ya. Jadi mengganggu untuk pelaksanaan peminjaman secara otomasi. Ya ngakalinnya ya kami melakukan secara manual, dicatat di dalam buku secara manual. Konsekuensinya kalau misalnya mahasiswa itu terlambat mengumpulnya Pak? Kalau konsekuensi terlambat mengembalikan buku itu kita denda Rp1.000 per hari per satu buah buku. Maksimal peminjaman itu 3 buku. Kan di sini juga buku-buku itu selain disimpan di rak juga disimpan di dalam basis data ya Pak. Nah biasanya basis data yang digunakan itu apa Pak? Jadi kalau buku cetak kita simpan itu di rak. Nah kita juga masih punya namanya perpustakaan digital Polinela, itu namanya Pusdila, itu hasil kerjasama kita dengan Buku Indonesia, itu jasa pihak ketiga, pelayan penyedia jasa aplikasi. Jadi kita di situ ada perpustakaan digital yang kita bisa mengakses buku-buku yang ada di situ. Jadi udah ada perpustakaan digital itu? Ada perpustakaan digital, tapi itu aplikasi bukan dari perpustakaan yang mengembangkan, itu kita beli aplikasinya atau kita beli jasa pakai aplikasi lah gitu ya. Itu punya pihak ketiga yang kita beli dan kita ikut aturan yang punya aplikasi. Tapi buku-bukunya masih dari sini ya? Ya, buku-bukunya kita beli. Jadi buku-buku itu kita beli melalui mereka. Jadi mereka sekalian juga kerjasama dengan penerbit, penyedia buku, yang buku-bukunya berupa PDF online yang bisa dibaca. Jadi kita bisa akses semua buku-buku di situ. Tetapi kalau kita perpustakaan kita mau memilikinya, ya kita harus beli ke mereka. Nah, saya juga ingin menanyakan seputar pengunjung ya Pak. Kan di era digital sekarang ini yang makin berkembang, pengunjung mahasiswa atau pengunjung lainnya itu lebih ramai nggak sih Pak? Atau makin sepi dibandingkan sebelum era COVID? Kalau untuk kunjungan, untuk sekarang ini sebenarnya terhitung stabil ya, namanya pengunjung. Pengunjung perpustakaan itu setiap orang yang datang ke perpustakaan kita bisa sebut sebagai pengunjung perpustakaan. Walaupun ketika nanti di dalam apakah mereka itu mencari informasi atau diskusi atau meminjam buku, nah itu balik lagi ke individu masing-masing. Tapi setiap orang yang datang ke perpustakaan tercatat sebagai pengunjung dan itu angkanya masih stabil. Walaupun akses digitalnya menunjukkan bahwa memang di dalam akses digital itu lebih tinggi persentase per tahunnya daripada yang fisik, kunjungan fisik. Jadi perpustakaan Polinela ini udah punya online ya Pak? Ada perpustakaan digital yang bisa diakses 24 jam khusus untuk mahasiswa. Udah Pak, itu sekian aja Pak. Makasih ya Pak sebelumnya. Ya, sama-sama. Mungkin sekian kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siap. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak ya. Ya. Kami dari mahasiswa program studi teknologi rekayasa internet ingin mencari Bapak nih terkait permasalahan yang biasanya terjadi di area pantai, khususnya mengenai keselamatan pengunjung. Sebelumnya boleh kami tahu nama Bapak siapa? Nama saya Junaidi. Junaidi, posisi Bapak peran apa sebagai Itu penjaga tiket di. penjaga tiket ya Bapak. Nah, ini lanjut permasalahannya ya Pak ya. Ya. Pengunjung pantai tentu ingin menikmati suasana yang nyaman dan aman ya Pak ya. Ya. Saat situasi pantai sedang sangat ramai seperti saat musim liburan gitu, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh penjaga pantai dalam memantau keselamatan pengunjung Pak? Ya. Mungkin kesulitannya itu mungkin karena terlalu ramai itu ya. Iya. Tapi samping itu kita juga melaksanakan dengan himbauan-himbauan dengan pengeras suara. Kita ada tim SAR dari juga kita pastikan ada tim SAR juga yang keliling menggunakan speed itu kan ada. Samping itu juga ada yang kita tempatkan 1 orang personil di ujung dermaga untuk mengontrol setiap pengunjung-pengunjung yang berenang ke tengah
gitu. Dan kita antisipasi juga dengan balan-balan balan-balan pembatas tengah itu. Iya. Nah, pengunjung ini kan dia bisa minjem nih Pak, minjem atau enggak pakai alat keselamatan kayak pelampung, ban pelampung tuh yang disediain sama pengurus pantainya. Iya. Nah, biasanya permasalahan apa sih Pak yang sering terjadi dalam pengelolaan alat keselamatan tersebut? Kalau itu kan untuk berenang aja ya. Iya. Bukan untuk aslinya bukan untuk alat keselamatan. Itu untuk berenang-berenang di pinggir saja. Nah, kalau ada pengunjung yang nekat berenang nih Pak, melewati batas aman yang udah ditentuin sama pengurus pantainya. Biasanya itu yang biasanya penjaga pantai lakuin itu apa Pak? Kita ada tim SAR yang melalui speedboat yang kita kontrol sering lewat. Jadi kita tegur, kita datengin, kita tegur, kita himbau agar segera ke pinggir. Nah, selama pantai ini beroperasi Pak, dari awal pembukaan sampai saat ini. Nah, pernah nggak kejadian pengunjung atau perang itu terlambat diketahui gitu sama penjaga pantainya? Selama saya di sini alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Ya untuk di Pantai Klaten 1 ya. Iya. Selama saya di sini belum pernah terjadi kesalahan. Nah, buat sekarang kan dalam sistem pemantauan dan pengawasan dari penjaga pantainya kan masih tradisional Pak, dari mata atau enggak dari suara orang-orang. Nah, kedepannya ada nggak sih Pak mau ngadopsi nih teknologi modern gitu yang bisa ngelola pantai ini dalam segi keselamatan pengunjung? Ya semua kalau ada emang teknologi yang seperti tersebut ya kita welcome, kita akan kita mencobanya. Oke. Oh, mungkin buat wawancaranya gitu aja ya Pak. Buat waktunya dan informasi kasih ya Pak. Iya. Oke. Terima kasih atas waktu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum. Masih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok, mana kelompok saya? Ayo maju semua kelompok saya. Oke, ini tutup di awal ya. Iya, sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IoT, kami akan mewawancarai penjaga pantai. Sebelumnya, saya akan memanggil kelompok saya. Ayo kelompok. Ngaco banget. Wawancara.